Film diawali dengan memperlihatkan dua orang mahasiswa bernama Ayu dan Nur yang sedang melakukan survei ke sebuah desa. Karena sebentar lagi periode KKN mahasiswa akan segera dimulai, jadi Ayu pun meminta kakaknya untuk mencarikan desa yang bisa dijadikan sebagai tempat KKN. Sang kakak kemudian mengajak mereka ke sebuah desa terpencil jauh di dalam hutan yang hanya bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di desa itu, mereka pun disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Setelah mendengar tujuan kedatangan mereka, Pak Prabu langsung menolak. Namun Ayu memohon dan meyakinkan Pak Prabu kalau mereka tak akan macam-macam dan fokus untuk membantu pembangunan desa. Hal itu pun membuat Pak Prabu akhirnya luluh dan terpaksa mengizinkan program KKN di desa tersebut. Ia kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat yang disebut dengan nama Sinden. Konon katanya Sinden dahulu digunakan sebagai tempat mandinya para penari. Tempat itu adalah mata air untuk penduduk desa, namun sekarang sudah lama mengering. Mendengar hal itu, Ayu pun meyakinkan Pak Prabu kalau program kerja mereka nantinya akan membantu para warga sehingga sinden itu bisa digunakan kembali. Sejak memasuki desa, Nur mulai merasakan aura yang sangat aneh. Apalagi di desa itu, ia melihat banyaknya sesajen yang diletakkan di beberapa tempat. Pundaknya terasa sangat berat, namun Nur memilih untuk tidak menceritakan hal itu kepada Ayu. Beberapa hari kemudian, para mahasiswa KKN akhirnya tiba di desa tersebut. Selain Ayu dan Nur, ada beberapa mahasiswa yang lain, diantaranya adalah Bima, Widya, Anton, dan juga Wahyu. Di tengah perjalanan menuju desa, Widya seperti mendengar suara tabuhan gamelan. Jadi saat ia sampai di desa, ia pun langsung bertanya pada Pak Prabu apakah ada desa lain di sekitar hutan tersebut. Pak Prabu pun tampak bingung dan menjawab kalau desa ini adalah satu-satunya desa yang ada di hutan tersebut. Setelah itu, Pak Prabu pun mengantarkan Widya dan kawan-kawan ke posko penginapan sementara. Selagi posko resminya dipersiapkan, para mahasiswa KKN perempuan dipersilahkan untuk tinggal di rumah Ibu Sundari, sementara yang laki-laki akan tidur di pos ronda. Keesokan harinya, para mahasiswa KKN pun diajak untuk mengelilingi desa. Mereka pun diperkenalkan pada beberapa tempat, mulai dari sinden yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mandi, sampai melewati kuburan yang semua batu nisannya tertutupi oleh kain hitam. Saat anak-anak KKN bertanya mengapa nisannya ditutupi oleh kain hitam, Pak Prabu menjawab kalau itu untuk menandai kuburan-kuburan yang belum berusia 10 tahun. Saat itu tiba-tiba saja Nur merasa pusing, jadi Bima pun meminta izin untuk membawa Nur kembali ke posko. Setelah itu Pak Prabu dan mahasiswa yang lain kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian diperkenalkan pada sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu dianggap sebagai pembatas desa sehingga para mahasiswa KKN diperingatkan untuk tidak melewati jalur tersebut. Setelah mengenal semua lingkungan desa, Ayu dan teman-temannya pun mulai membagi kelompok untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Bima dikelompokkan dengan Ayu, Nur dengan Anton, dan Widya bersama Wahyu. Dari pembagian itu terlihat jelas kalau Ayu sepertinya menyimpan perasaan untuk Bima, tetapi Bima sepertinya malah menyukai Widya. Pada suatu hari, Nur dan Widya terlihat pergi ke sinden untuk mandi. Saat Nur mandi di dalam sinden, ia tiba-tiba diganggu oleh makhluk besar berwarna hitam. Sementara Widya yang ada di luar justru mendengar Nur sedang menyanyikan lagu sinden. Nur, kamu gak jadi mandi tak?
Setelah itu, saat giliran Widya akan mandi, ia malah diganggu oleh seorang penari yang sangat cantik. Tak sampai di situ, Nur dan Widya terus mendapatkan teror-teror mengerikan lainnya. Mulai dari Nur yang bermimpi dikejar sosok hitam, sampai ia juga bermimpi melihat Widya sedang menggendong seekor ular. Berbeda dengan Nur, Widya malah melihat Nur sedang menari di luar rumah dengan separuh wajahnya tertutupi sisik ular. Padahal kenyataan yang terjadi di malam itu, Widyalah yang menari di depan rumah. Beruntung Wahyu dan Bima yang terbangun melihat kejadian itu dan berusaha menyadarkan Widya. Semua keanehan dan teror yang terjadi membuat Nur khawatir, jadi ia pun pergi untuk menemui Pak Prabu. Di sana Pak Prabu kemudian memperkenalkan Nur pada seorang tetua desa yang dikenal dengan nama Mbah Buyut. Setelah mendengar cerita dari Nur, Mbah Buyut pun memberikan segelas kopi hitam untuk Nur. Meskipun awalnya Nur menolak tawaran itu, namun Mbah Buyut tetap memintanya untuk meminum kopi itu walaupun hanya sedikit. Tak disangka saat Nur menyeruput kopi itu, ia merasa kalau kopi itu sangatlah manis. Mbah Buyut kemudian menjelaskan kalau kopi hitam itu sebenarnya adalah minuman yang sering dijadikan sebagai sesajen. Maka saat seseorang meminumnya dan merasa kopi itu manis, maka itu artinya ada makhluk gaib yang sedang mengikuti orang tersebut. Sambil melakukan ritual, Mbah Buyut kembali menjelaskan kalau penghuni dan makhluk di desa ini tidak suka dengan sesuatu yang dibawa oleh Nur. Tanpa disadari, Nur selama ini dijaga oleh seorang nenek-nenek yang disebut dengan nama Mbah Dok. Nah, Mbah Dok inilah orang yang sudah melawan begitu banyak makhluk gaib yang mencoba mengganggu Nur. Selain Nur, orang yang merasa manis saat meminum kopi sesajen adalah Widya. Mbah Buyut merasa kalau Widya memiliki aroma yang manis sehingga makhluk gaib di desa sangat menyukainya. Salah satu makhluk gaib yang sangat menginginkan Widya adalah sosok penari bernama Badarauhi. Scene lalu beralih memperlihatkan Anton yang sedang berbicara dengan Nur. Saat itu Anton bercerita kalau ia sering mendengar suara Bima dan seorang perempuan yang mendesah di dalam kamarnya. Nur yang sudah mengenal Bima sejak lama tentu saja tidak percaya dengan perkataan Anton. Karena hal itu, Anton pun mengajak Nur untuk melihat kamar Bima dan mereka menemukan sesajen yang ada di bawah tempat tidurnya. Selain itu, mereka juga menemukan seekor ular yang ada di dalam lemari Bima. Kecurigaan pun akhirnya timbul di benak Nur dan ia mulai menyadari keanehan-keanehan di diri Bima. Apalagi saat itu Nur sempat memergoki Bima sedang memarahi Ayu dan menyebut-nyebut nama Widya serta sebuah gelang. Karena merasa curiga, Nur pun memutuskan untuk menyelidiki mereka berdua. Dan benar saja, Nur tidak menemukan keduanya di lokasi proker mereka berdua. Dengan memberanikan diri, Nur pun terpaksa melewati tapak tilas untuk mencari Ayu dan juga Bima. Setelah melewati tapak tilas itu, Nur melihat sebuah sanggar yang dahulu sering dijadikan sebagai tempat pertunjukan para penari. Dan di belakang sanggar itulah Nur menemukan Ayu dan Bima sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Karena kejadian itu, Nur pun marah besar pada Bima dan Ayu karena mereka telah melakukan dosa besar di tempat yang tidak seharusnya. Di sana mereka seharusnya menjaga sikap dan perilaku, namun Ayu dan Bima malah melakukan sesuatu yang melewati batas. Di waktu yang sama, Widya dan Wahyu yang baru pulang dari pasar melewati hutan menuju ke arah desa. Di tengah perjalanan, motor mereka tiba-tiba mogok, jadi mereka pun terpaksa mendorong motor itu sambil mencari bengkel terdekat. Saat sedang mendorong motor, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang bapak-bapak
yang menawarkan bantuan untuk mereka. Selagi motor mereka diperbaiki, keduanya dipersilahkan untuk ikut berpesta karena di desa itu sedang ada hajatan. Karena merasa lapar, Wahyu pun makan dengan lahap, sementara Widya merasakan sesuatu yang aneh. Apalagi ia mengingat perkataan Pak Prabu tentang tidak ada desa lainnya di hutan tersebut. Ketakutan Widya pun semakin memuncak saat ia melihat sosok penari yang pernah mengganggunya saat ia sedang mandi di sinden. Ia pun segera mengajak Wahyu untuk pergi dari tempat itu. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, Wahyu pun membungkus beberapa makanan untuk diberikan pada teman-temannya yang ada di posko. Singkat cerita, sesampai di posko, Wahyu dengan semangat menceritakan tentang hajatan yang mereka datangi dan memberikan makanan yang sudah dibungkus untuk teman-temannya. Dan betapa terkejutnya mereka karena makanan yang Wahyu bawa ternyata adalah kepala monyet yang berlumuran darah. Teror yang dialami oleh mereka semua semakin hari semakin menyeramkan. Pada suatu malam, Widya sempat melihat Nur sedang sholat, namun ia kembali melihat Nur sedang berada di dapur. Hal itu pun membuatnya terkejut, jadi teman-temannya pun memberikan minum untuk menenangkan Widya. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat Widya mengeluarkan rambut dari mulutnya. Hal itu pun membuat Wahyu menyimpulkan kalau Widya telah menjadi korban guna-guna. Keesokan harinya, Nur yang sedang berada di rumah menemukan sebuah selendang penari di dalam tas Widya. Namun ia tiba-tiba didatangi oleh Widya yang saat itu sedang dirasuki oleh Badarauhi. Badarauhi meminta Nur untuk tidak ikut campur agar ia tidak terluka. Badarauhi bisa saja melukai Nur, namun ia masih menghormati Mbah Dok yang menjaganya. Selain itu, Widya yang baru pulang mengerjakan prokernya juga menemukan Nur yang sudah dirasuki oleh Mbah Dok. Mbah Dok mengatakan tentang beberapa di antara mereka yang sudah terlanjur masuk ke dalam perangkap Badarauhi dan meminta Widya untuk berhati-hati. Pada malam harinya, Bima menemui Nur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini berawal dari Bima yang bermimpi melihat Widya terlilit ular. Dalam mimpi itu, Badarauhi meminta Bima melakukan apapun yang ia perintahkan jika ia ingin benar-benar menyelamatkan Widya. Nah, jika Bima ingin Widya membalas perasaannya, Badarauhi pun menyuruh Bima untuk memberikan sebuah gelang kepada Widya. Nah, gelang itulah yang kemudian dititipkan kepada Ayu untuk diberikan kepada Widya. Namun karena Ayu juga menyimpan perasaan untuk Bima, jadi ia pun meminta bantuan Badarauhi agar Bima juga mencintainya. Badarauhi kemudian memberikan selendang pemikat untuk Ayu yang kemudian ia gunakan untuk menghasut Bima. Jadi dapat disimpulkan seluruh peristiwa ini sebenarnya berpusat kepada Badarauhi, di mana Bima dan Ayu telah meminta bantuan Badarauhi untuk mendapatkan orang yang mereka cintai. Karena kedua temannya kini telah bersekutu dengan jin, Nur ingin program KKN mereka diselesaikan secepat mungkin sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Singkat cerita, di hari terakhir program KKN, Widya mendengar suara langkah kaki yang keluar dari rumah. Saat dilihat, langkah kaki itu ternyata berasal dari Bima yang melangkah pergi dari posko. Karena penasaran, Widya pun memutuskan untuk mengikuti Bima. Tak disangka, Bima ternyata pergi ke arah tapak tilas. Saat itu, Widya sangat terkejut melihat Bima sedang berada di sebuah gubuk, berendam bersama Badarauhi dan dikelilingi oleh begitu banyak ular. Widya yang ketakutan kemudian berlari dan sampai di sebuah sanggar. Di sana ia pun ditahan oleh para makhluk halus yang menari di sanggar tersebut. Di waktu yang sama, Nur yang terbangun terkejut melihat Widya tidak ada di kamar mereka.
Ia pun mencoba membangunkan Ayu, namun Ayu ternyata sudah sekarat. Wajah Ayu tampak sangat pucat dengan mata dan mulutnya terbuka lebar. Nur pun berteriak memanggil Anton dan Wahyu yang akhirnya membangunkan warga di sekitar mereka. Nur akhirnya terpaksa menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Ayu dan Bima kepada Pak Prabu. Pak Prabu lantas meminta mereka untuk segera mencari Bima dan Widya karena mereka pasti dalam bahaya. Kembali kepada Widya, di sana ia pun melihat Badarauhi dan Ayu yang menggunakan pakaian penari. Sejak awal, Badarauhi sebenarnya menargetkan Widya sebagai pengganti dirinya, namun yang berakhir menjadi penari justru adalah Ayu. Dengan wajah yang takut dan bersedih, kini Ayu terpaksa harus menari dan menghibur para warga untuk menggantikan Badarauhi. Di tengah ketakutan itu, Mbah Buyut dengan wujud anjing datang menemui Widya dan mengarahkannya untuk ikut. Bertepatan dengan saat itulah, tubuh Bima akhirnya ditemukan oleh para warga dengan keadaan yang sama persis dengan tubuh Ayu. Kini Sukma, Bima, dan Ayu telah terjebak di dunia gaib karena perjanjian mereka dengan Badarauhi. Bima telah menikah dengan Badarauhi, sementara Ayu kini harus menggantikan posisi Badarauhi sebagai penari. Film pun diakhiri dengan kepulangan Widya, Nur, Anton, dan Wahyu dari desa tersebut. Dengan berat hati mereka harus meninggalkan kedua teman-teman mereka. Bima dikabarkan meninggal dunia 4 hari setelah kejadian itu, sementara Ayu dikabarkan meninggal 3 bulan setelah kejadiannya. Di akhir film kita pun diperlihatkan sejarah desa yang berkaitan dengan dunia gaib. Sejak dahulu penghuni desa harus menumbalkan anak-anak mereka sehingga dapat dilihat tidak ada satupun remaja yang ada di desa tersebut. Itu juga sebenarnya alasan mengapa ada beberapa kuburan yang ditutupi oleh kain hitam untuk menandai kalau kuburan itu adalah kuburan anak-anak yang telah ditumbalkan. Untuk menghormati para mahasiswa dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu, Nur dan Widya meminta semua pihak untuk menyamarkan identitas mereka dan juga identitas desa KKN tersebut. Dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu menghormati tempat-tempat yang kita datangi dan juga selalu menjaga sikap. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!